Coba jujur deh, setelah makan, biasanya kamu lebih sering pilih yang mana? Langsung rebahan, nonton TV, atau main HP di kasur? Ternyata, kebiasaan itu bisa jadi pemicu masalah kesehatan jangka panjang. Mulai dari pencernaan lambat, perut kembung, sampai naiknya gula darah. Tapi ada satu rahasia sederhana yang sering diremehkan orang. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 10 menit setelah makan, kamu bisa menjaga kesehatan tubuhmu jauh lebih baik. Kedengarannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Mari kita bahas bersama. Part 1. Kenapa banyak orang salah kebiasaan setelah makan? Banyak orang menganggap setelah makan harus istirahat total. Bahkan ada mitos yang bilang, kalau jalan setelah makan itu bisa bikin sakit perut. Padahal yang bikin masalah bukan jalannya, tapi kalau langsung olahraga berat setelah makan. Nah, kalau hanya jalan santai sekitar 10 menit, justru tubuh kita mendapat banyak sekali manfaat. Coba bayangkan, perutmu baru saja menerima makanan. Sistem pencernaan sedang bekerja keras mengolah gizi. Kalau kita rebahan, aliran darah melambat, perut jadi terasa penuh. Bahkan asam lambung bisa naik. Sebaliknya, dengan berjalan ringan, organ pencernaan terbantu untuk bekerja lebih efektif. Part 2. Penjelasan ilmiah manfaat jalan setelah makan. Pertama, membantu pencernaan lebih lancar. Jalan kaki setelah makan membuat kontraksi otot di perut lebih teratur. Proses ini mempercepat pergerakan makanan dari lambung ke usus, sehingga pencernaan lebih nyaman dan tidak menumpuk terlalu lama. Kedua, mengontrol gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berjalan 10 menit setelah makan bisa menurunkan lonjakan gula darah. Hal ini sangat penting, terutama bagi orang yang berisiko diabetes. Dengan aktivitas ringan, tubuh langsung menggunakan sebagian gula dari makanan sebagai energi, bukan menyimpannya sebagai lemak. Ketiga, mengurangi rasa begah dan kembung. Sering merasa perut penuh, kembung, atau tidak nyaman setelah makan? Jalan kaki ringan membantu udara dalam perut lebih cepat keluar, sehingga kita merasa lega. Bayangkan saja, seperti membuka jalur pencernaan agar lebih lancar. Keempat, membantu menurunkan berat badan. Jalan kaki mungkin terdengar ringan, tapi jika dilakukan secara konsisten, efeknya signifikan. Bayangkan, setelah setiap kali makan, kamu berjalan 10 menit. Dalam sehari mungkin hanya membakar tambahan 50-60 kalori. Tapi kalau dikumpulkan selama setahun, itu bisa berarti ribuan kalori yang terbuang hanya dari kebiasaan sederhana ini. Kelima, menjaga kesehatan jantung. Jalan setelah makan juga membantu sirkulasi darah lebih baik. Aliran darah ke organ-organ vital meningkat. Jantung pun bekerja lebih efisien. Tidak heran kalau banyak dokter menyarankan pasien mereka untuk tidak hanya olahraga rutin, tapi juga berjalan ringan setelah makan. Coba bayangkan sebuah keluarga di Eropa. Setelah makan malam, mereka tidak langsung berpencar ke kamar masing-masing. Mereka justru punya kebiasaan jalan santai bersama di sekitar lingkungan rumah. Sambil ngobrol ringan, menikmati udara malam, tubuh mereka jadi lebih sehat tanpa disadari. Kebiasaan ini yang membuat angka obesitas dan diabetes lebih rendah di beberapa budaya yang rajin berjalan kaki. Sekarang bandingkan dengan kebiasaan kita, makan rebahan scroll TikTok berjam-jam. Tidak heran kalau penyakit gaya hidup semakin meningkat dari tahun ke tahun. Part 3. Tips praktis agar tidak malas jalan. Pertama, jadikan rutinitas keluarga. Kalau habis makan malam, ajak keluarga atau teman untuk jalan bareng. Bisa di sekitar rumah, kompleks, atau bahkan hanya di dalam halaman. Dengan begitu, jalan kaki jadi terasa menyenangkan, bukan beban. Kedua, gunakan timer atau alarm. Kadang kita lupa, akhirnya keburu rebahan. Pasang pengingat di HP untuk jalan kaki setelah makan, terutama setelah makan siang dan malam. Ketiga, jangan anggap harus jauh. Banyak orang malas jalan karena merasa harus 30 menit atau lebih. Padahal cukup 10 menit. Tidak perlu terburu-buru, yang penting konsisten. Keempat, manfaatkan jalan ke tempat terdekat. Habis makan siang di kantor, daripada langsung balik ke meja, coba jalan sebentar keliling gedung. Habis makan malam di rumah, coba sekalian buang sampah atau beli sesuatu di warung dekat rumah. Kecil, tapi sehat. Part 4. Mitos yang perlu diluruskan. Mitos pertama, jalan setelah makan bikin sakit perut. Faktanya, yang berbahaya adalah olahraga berat, seperti lari atau angkat beban. Jalan santai justru aman dan sehat. Mitos kedua, jalan hanya bermanfaat kalau lama. Salah besar. Bahkan hanya 2 menit berjalan sudah ada efek positif, meski yang paling ideal memang sekitar 10 menit. Mitos ketiga, jalan malam itu berbahaya.
Kalau lingkungannya aman, justru udara malam bisa membantu menenangkan pikiran dan membuat tidur lebih nyenyak. Part 5 manfaat tambahan yang jarang dibicarakan. Selain untuk kesehatan fisik, jalan kaki setelah makan juga memberi manfaat psikologis. Pertama, bisa menjadi momen refleksi. Saat berjalan, otak bekerja lebih tenang. Kita bisa memikirkan hal-hal penting tanpa distraksi. Kedua, bisa mengurangi stres. Banyak orang tidak sadar kalau stres justru memperlambat metabolisme. Dengan berjalan, hormon endorfin dilepaskan, membuat tubuh lebih rileks. Ketiga, memperbaiki kualitas tidur. Bayangkan, tubuhmu sudah bergerak sebentar, pencernaan bekerja lancar, tidur pun jadi lebih lelap. Jadi, mulai sekarang, jangan remehkan langkah kecil setelah makan. Hanya 10 menit, tapi bisa melindungi tubuhmu dari risiko diabetes, menjaga pencernaan, menurunkan berat badan, hingga membuat tidur lebih nyenyak. Kalau kamu sering rebahan setelah makan, coba ubah kebiasaan ini. Mulailah malam ini. Ajak keluarga atau temanmu untuk berjalan sebentar. Karena kesehatan bukan tentang perubahan besar sekaligus, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kalau kamu suka dengan konten kesehatan sederhana seperti ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu, langkah kecil kita hari ini bisa menyelamatkan banyak orang dari masalah kesehatan di masa depan.